Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, aduh masih kena standby sim kering para warga, para sahabat terus dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari ini masih update ya, update kembali. Barusan off dulu, biasa istirahat dulu para sahabat bosku. Alhamdulillah sekarang pertandingan dilanjutkan itu ya, pertandingan antara grup B ya, grup B antara si Piala AFF antara Vietnam melawan Myanmar babak kedua ya. Saya tidak mengupdate babak pertama, babak kedua saja ya. Masih unggul Vietnam 2-0 ya. Masih dalam lanjutan Piala AFF. Sahabat sampai nyantai seperti itu ya, sangat seru sekali karena itu menentukan laju ke semifinal. Ini itu posisi dulu, ada sedikit buram ya. Pantulan cahaya, maaf ini kan tidak terlalu terlihat. Istirahat aja, besok akan beraktivitas kembali. Mulai ada sinyal-sinyal ya. Tadi mah agak enggak bercahaya, tapi sekarang cahaya para sahabat. Cahayanya mantul sekali. Tinggal cahaya.
menunjukkan bagaimana kualitas dari tembakan yang dimiliki di atas misal gawang dan sempat membuat penjaga gawang dari Myanmar tim Mandarao tadi hanya bisa melihat ke atas dan dia beruntung karena bola itu terbang dan bisa dalam putus kami tadi. Vietnam versus Myanmar. Mohon maaf ya kalau seandainya kelihatannya buram pantulan cahaya. Salah satu peluang juga yang bisa dikatakan cukup baik meskipun memang tidak bisa dikompetisi dengan sempurna. Kita lihat sebuah pergerakan dari sayap kiri yang dilakukan oleh pemain nomor 19 yaitu Dua berbalik dia akan tembakan dari dekat mendatar tapi belum bisa menembus barisan pertahanan dari Myanmar yang dibangun seperti barikade. Lagi-lagi dari sektor sisi kiri yang tetap dilakukan oleh para pemain dari Vietnam bergerak dari kiri sisi kiri kemudian ada muncul dari second line dan disitulah peluang dikatakan oleh para pemain dari Vietnam. Indonesia masuk memastikan Kiawek dan dia tidak kepada kita tahu pada kita tahu berbicara ke saya masih belum dapatkan tiga bola ideal dan satu sepakan spekulasi dan berbahaya. Aduh, hampir. Ya, Hendrik Aun yang memiliki lagi-lagi peluang yang sebenarnya sangat terbuka ketika dia bisa melewati pemain belakang dari Vietnam. Kita saksikan proses di sini. Ada bola liar, ada kesempatan. Dia sayang memang. Dia tidak bisa menembak dengan sempurna sehingga bola terlalu pelan dan mudah diantisipasi oleh penjaga gawang dan sang lawan. Siapa kembali mencoba bilang permainan Bangkai jauh tersebut bola ke belakang dia akan sangat menarik kalau sebenarnya nanti bisa melayani atau kemudian melakukan copy paste yang dilakukan oleh Myanmar bagaimana mainan dia. Kedua, sisi yang sangat cepat biasa dari sektor kanan cutback diberikan masih bisa dilakukan dan sebuah shooting dari beberapa lagi boleh dapatkan posisi kali ini bersama William Sankulian sayang sekali cuma botak tadi masuk ya memang botak yang kembali masih bisa dibaca dengan baik oleh kami penjaga gawang dan memang tadi juga kombinasi terisolasi dengan sempurna oleh para pemain belakang kali ini. Melakukan pergantian pemain kali ini kita saksikan pemain nomor 7 dan juga pemain nomor 14 kemudian Kong Hindui dan juga Nguyen Huang itu disiapkan ya sama-sama pemain yang secara cap juga sudah cukup lumayan ya Nguyen Huang nomor 27 Nguyen Huang Hongdu adalah pemain yang sudah berusia 26 tahun dengan 31 kali penampilan. Vietnam yang sudah unggul 2-0 Vietnam masuk di menit ke-59 ini kita saksikan Nguyen Huang Du baru sudah mendengarkan instruksi dari Pak Hang Seo ya 22 kali penampilan dengan 2 gol yang sudah diciptakan dari pemain nomor 16 yang mendapatkan arahan dari Pak Hang Seo Nguyen Huang Du. Tendangan bebas didapatkan oleh Myanmar. Satu peluang tentunya bisa dimanfaatkan oleh para pemain Myanmar untuk mengubah keadaan. Para bersiap kali ini Lim Moy Aung
Ambil ancang-ancang. Ada 7 pemain Myanmar dalam kotak penalti berbahaya. Tendangannya sangat tajam langsung mengarah ke gawang. Terjadi scrimmage. Oh, sayang sekali touch dengan bola kurang sempurna sehingga sepakannya masih terlalu lemah. Lagi-lagi ada ruang, ada kesempatan, tapi kembali juga yang terjadi adalah refleks yang tidak terlalu tepat tadi. Atau kemudian situasi yang tidak bisa dimaksimalkan dengan sangat baik. Ya, pergantian pemain dilakukan di kubu Vietnam. Quang Hai diistirahatkan. Pak Mansio sudah cukup tenang tampaknya, Bang. Iya, karena situasinya juga memang sudah umur 2-0 walaupun mereka hilang, mereka tetap akan lolos ke semifinal saat pertandingan ini berlangsung sama-sama. Sehingga dilakukan rotasi ketiga pemain utama mereka, otak saing mereka, otak permainan mereka, Quang Hai di kali kedua. Masuk dengan William Quang Hai. Serang dari Vietnam. Masih coba dilakukan dari kanan ke tengah. Oh, masih di tengah. Tadi nampaknya sudah mengambil ancang-ancang untuk melakukan shooting. Dan kali ini cukup nyaman para pemain Vietnam. Ketika menuju jalan buntu, mereka tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang. Wang Van Lihat Van Nguyen sudah dalam posisi selesai. Asisten wasit kedua mengangkat bendera tinggi. Lihat Van Nguyen pada usia 30 tahun sudah mengoleksi 55 caps bersama timnas Vietnam. Kontrol bola dari Moi Ai bukan ini umpan ke sebelah kanan berikan pada Wei Moi Kiao. Bola berhasil disebut oleh para pemain Vietnam. Jaksa juga bertanya kepada ahli soal melakukan kata hajar. Umpan daerah yang sangat baik kali ini. Crossing dari penalti dan dibuang saja tanpa kompromi. Ya, lagi-lagi pressing dari sisi kiri tadi pergerakan yang baik kali ini pemain yang baru masuk sebagai pengganti. Nguyen Quang Huy ketika dia bergerak dari sisi kiri dan mengirimkan umpan tarik ke area kotak penalti dari Myanmar. Ya. Satu juru bagi Vietnam kali ini. Sudah dilakukan, berbahaya. Aman sementara ini. Bola bisa dihalau keluar dari kotak penalti, bahkan Myanmar mampu melakukan counter attack dengan sangat cepat. Itu memang kata hajar. Ya, dan lagi-lagi ada saya. Hanya sedikit terlambat. Ada sedikit terlambat, kemudian juga memang situasinya agak menyusahkan diri memberikan umpan pendek padahal satu pemain sudah mendapatkan pengawalan. Ya, harusnya ada satu pemain dari Myanmar yang sudah bergerak untuk membuka ruang. Tapi situasi itu tidak dibaca dengan baik. Ya. Vietnam kali ini kembali menguasai keadaan. Kontrol bola yang sangat baik. Communication yang dilakukan oleh para gelandang Vietnam. Bola dialirkan ke tengah. Diserahkan ke sebelah kanan. Oh, masih lolos. Kali ini kontrol yang dilakukan oleh Onam Taib. Dapat tarik umpan di tengah berbahaya. Sudah umpan. Oh, masih bertahan. Ya, kita lihat. Aksi akrobatik dari para pemain Vietnam di kotak penalti Myanmar. Ya, turun jauh tempo permainan. Kali ini dengan datang kembali dari para pemain Vietnam dan sektor kanan, sebuah pergerakan masih bisa digagalkan. Umpan yang baru sekali masuk dalam penalti terjatuh di tangan lapangan. Sebuah pelanggaran bukan ternyata. Ya, meskipun Myanmar mampu keluar dari tekanan, tapi mereka juga sulit untuk membangun serangan baru. Ya, itu problemnya. Karena memang mereka terlalu terfokus pada pertahanan sehingga ketika mendapatkan momentum untuk melakukan serangan balik bisa tidak bisa berjalan dengan maksimal. Satu pemain sebenarnya dari Myanmar memang tadi sudah sempat terjatuh di kotak penalti, tapi dia belum bangun dan tidak bisa melanjutkan pertandingan seperti ini pergantian pemain. Ya,
Wailin Au masuk berarti ganti Win Moy Au. Jarang di lapangan tengah dari Myanmar. Ya, nomor 14 ya, Bung ya. Ya, Wailin Au, pemain tengah yang berusia 23 tahun, ini adalah penampilan ke-8 dia. Sebelumnya dia baru bermain 7 kali bersama dengan timnas Myanmar. Pemain yang merumput bersama dengan tim ISPA di Liga Myanmar. Thailand, Myanmar juga punya beberapa pemain yang bermain di Liga Thailand. Ada penjaga gawang Mio Min Lat yang bersama dengan Ratchaburi, kemudian ada juga Hen Win yang bermain dengan Ratchaburi, dan ada Nanda Kyo sama-sama di Ratchaburi, termasuk juga ada penyerang mereka Aung Kauman, Udon Tani, dan satu nama lagi adalah Mau Win yang memperkuat tim Lampun Warriors. ya betul sekali. Dan Mau Win ini merupakan peserta terbanyak bagi Myanmar. Iya, dan memang menjadi salah satu pemain yang menjadi tumpuan untuk Myanmar. Vietnam kuasai bola kali ini. Rebutan bola di lapangan tengah. Ya, berhasil direbut sebetulnya, tapi sudah terjadi pelanggaran terlebih dahulu dalam upaya merebutkan bola. Sementara itu Ariel Ini Ruby yang dan paling Nasir lihat, Karim posisinya berubah, ya, sedikit ke belakang dan berada di tengah kali ini. Kuasai bola, datang bantuan dari sebelah kiri oleh Kiao Zinwin. Bola diberikan ke belakang dan Au lepas ke sebelah kanan kali ini. Saya ke Pak Jamil lagi ya. Win Boy Kiao. Pak Jamil. Oke, saya mau tanya soal motif tadi Anda masukkan ini ke dalam poin kedua yang juga Anda cermati dalam persidangan. Motifnya masuk delik yang harus dibuktikan oleh penuntut umum ini jadi perdebatan juga oleh beberapa ahli yang dari kubu Eliezer menyebutkan bahwa motif itu juga tak lagi Ya, selalu tidak bisa keluar dari tekanan ya, karena pressing juga dilakukan oleh para pemain dari Vietnam juga. Jadi, sepertinya tidak ada pemain dari Vietnam yang kemudian punya kemampuan untuk bisa dengan kualitas individunya untuk bisa membuka pertahanan dari Vietnam. Ya, itu sekali sih untuk para pemain Vietnam sendiri masih sangat rapat ya, ketika ada pemain yang akan menguasai bola dimanapun langsung Kepung ada tracking ya dilakukan ya. sepak pojok dilakukan satu buah satu sundulan dan bola dilepas oleh pemain Vietnam. Baik tapi juga penjaga gawang Parwan yang kan bola. Dan agak ini ya, komunikasi juga tidak terlalu bagus ya seperti yang Farlan ya. Padahal saja biarin aja dia harus berbenturan dengan pemainnya sendiri gitu. Jadi agak memaksakan ya yang Farlan Ya. Lawan dari Vietnam kali ini. Om. Satu pelanggaran tackle dari belakang. Ya, harusnya diberikan dengan komunik ya. ya, tapi kita tidak tahu karena apakah memang kena bola atau memang ada sedikit dorongan ya. Kita dari sisi ini kena bola, tapi memang lututnya yang sedikit mendorong kaki dari Vietnam tadi. Ian Jenlin kita lihat sudah berada di bench, sudah keluar dan mendapatkan perawatan harus dikompres dan bantu betisnya. Lawan dari Vietnam dilakukan dari sektor kanan, dikembalikan ke tengah, bola diberikan kepada Ngoc Huang. Pindah ke sebelah kiri, supaya serangan dari Vietnam. Masuk dalam kotak penalti, bergerakan dari Pong Hong Lui.
Dua umpan crossing dan gol. 1-1. Masih terlalu lemah bagi penjaga gawang Belanda. Ya, Paul Boy tadi mengirimkan umpan crossing yang coba disambut, tapi masih belum bisa dimaksimalkan dengan baik oleh pemain dari Vietnam. Ya. Bang Hai mendapatkan bagi peluangnya. Setelah cukup lama ya, Bang Hai tidak mendapatkan peluang. Dia tidak terlalu terlibat dalam permainan mungkin. Ya. Hanya di awal babak pertama saja tadi dia mendapatkan peluang dan hampir dari ciptakan gol, tapi tercatat golnya menjadi gol bunuh diri ya dari pemain belakang Myanmar. Padahal tadi kita sudah berpikir bahwa itu adalah gol yang diciptakan ya. Ternyata setelah melihat rangkaian ulang sentuhan ke dalam. Tembakan ke dalam bagi Myanmar kali ini tepat di menit ke-70. Masih tersisa 20 menit di waktu normal pertandingan babak kedua bagi kedua tim. Yang mengalami geram. Seorang pemain Vietnam. Kualitas pertandingan cukup tinggi ya, dengan tempo dan ritme yang memang cukup berat untuk para pemain, ditambah lagi jadwal pertandingan yang terbilang sangat padat. Seperti jadwal secara Kevin Maruf ya. Ya, kurang lebih. Biasanya setelah pertandingan menghadapi Myanmar, dia harus langsung bersiap dulu terbang ke Jakarta menghadapi Indonesia. Dan dalam kurun waktu recovery berarti kalau sekarang tanggal 3 berarti hanya 2 hari mereka recovery, tanggal 6 baru menjalani pertandingan. Jadi cukup melelahkan memang, ditambah harus ada waktu untuk perjalanan juga. Ya, dalam hal ini Indonesia sedikit diuntungkan ya, karena sudah melakoni partai terakhir 2 hari sebelumnya. Betul. Sementara skuad asal Sintayong juga sudah kembali ke tanah air untuk bersiap melakoni partai di fase semifinal. Terutama dengan Ya, berbahaya kali ini. Gol serangan dari para pemain Myanmar. Umpan yang dikirimkan dari sayap kanan masih bisa dikawal oleh para pemain belakang Vietnam. Kali ini datang serangan dari sektor tengah. Pindah ke sebelah kanan, serangan dari Myanmar. Coba dibangun Yin Aung. Umpan terobosan. Kembali kepada Yin Aung kali ini. Sempat gagal tadi, iya. Dan gagal lagi. Kerjasama dari para pemain Myanmar. Seringkali salah umpan ya, para pemain Myanmar. Kali ini, coba serangan dari sektor tengah. Satu upaya dan Asik. Aduh. Gol. tendangan yang sangat spektakuler, tendangan yang sangat indah, tendangan yang mampu merobek jalan gawang Myanmar untuk ketiga kalinya di pertandingan pada malam hari ini. Dan gol 3 Vietnam tercipta pada menit ke-70. Dalam tendangan yang sangat cantik dan tidak mampu diantisipasi oleh penjaga gawang Tun Nanda dan membuat skor menjadi 3-0. Ya, sebuah gol yang sangat luar biasa dari lini tengah. Itu offset nih. Cukup jauh tapi kemudian tepat mengarah ke dalam gawang. Tembakan yang sangat presisi yang dilakukan oleh Chow Mo Kuang lalu menjadi gol pertama dia bersama dengan timnas Vietnam. Gol pertama dia sepanjang karirnya bersama dengan timnas Vietnam. Pemain nomor 15 tadi, Bu. Ya, betul sekali. Pemain berusia 26 tahun yang memperkuat Haiphong FC. Chow Mo Kuang, pemain yang baru masuk sebagai pengganti sebenarnya, Ya, tapi langsung memberikan efek yang luar biasa, tembakan yang sangat terarah, terukur, keras dan tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Myanmar, Tun Nandao. ya ini juga tidak terlepas dari sudah koyaknya pertahanan dari Myanmar ya, Bu Maruf. Ya, Sudah tidak tertata lagi, sudah tidak disiplin lagi para pemain bertahan Myanmar. ya, karena memang mereka bermain dengan terus berlari dengan bola, kemudian juga mereka di satu sisi mereka juga harus cepat dituntut untuk bisa memberikan reaksi supaya bisa segera kembali ke belakang.
Oh, kali ini serangan cepat dari sayap kanan coba dibangun. Dilakukan oleh para pemain Vietnam melalui pergerakan yang dilakukan Vietnam. oleh Phu Van Tan. Pantai. Baru masuk di babak kedua ini. Kuasa bola dari Vietnam. Bermain-main di area sendiri. Dan kini sudah mulai melaju dan merangsek ke area permainan lawan. Oh, ada sliding tackle yang dilakukan oleh pemain belakang Myanmar yaitu Ted Aung. Cukup bersih, yang penting berhasil menghentikan momentum serangan yang dibangun oleh Myanmar Ya, dan Myanmar wajah pelatih tegang Jerman. diperlihatkan oleh pelatih dari Myanmar ya, dia tidak Iya. percaya karena timnya juga sebenarnya bermain dengan sangat impresif, bermain dengan sangat baik, sangat agresif, harus kebobolan dengan 3 gol. Dilakukan oleh Ted Aung. Ya, kita lihat perebutan bola yang masih belum jelas di antara para pemain dari kedua tim. Akhirnya dimenangkan oleh Vietnam kali ini. Crossing ke penalti. Sayang sekali luput dari sundulan yang dilakukan. Tapi Vietnam masih menguasai bola, masih berada di kotak penalti dari Myanmar dan bola berhasil dibuang keluar. Betul. Namun sayangnya kembali jatuh di kaki para pemain Vietnam dan kembali Golden Star Warriors menguasai jalannya permainan. Oh, tackle keras dilakukan. Sangat keras ini adalah memang salah satu cara yang dilakukan untuk bisa menghentikan alur Oh. bola dari para pemain Vietnam. Merangsak kita lihat Nguyen Pong Hong Dui nampaknya, ya, Pong Dui. Ya, ini Ponggu yang baru masuk tadi sebenarnya itu langsung mendapatkan sebuah ganjalan yang Oh. cukup keras. Apakah memang sekeras itu atau kartu kuning langsung Aung Naing Min? Ya. Sulit untuk memang bisa menghentikan akselerasi dan eksplosivitas yang dimiliki oleh para pemain dari Vietnam. Sangat eksplosif pergerakan mereka. Ya, sementara kita saksikan Pham Tuan Hai yang masih dipertahankan di lapangan oleh Park Hang Seo di lini depan tentunya, meskipun minim peluang ya. Ya, Dan terlihat setelah Park Hang Seo melakukan 4 pergantian pemain, peran dari Pham Tuan Hai juga seakan makin memudar. ya, kalau kita bandingkan dengan penyerang-penyerang yang lain yang dibawa di AFF tahun 2022 ini memang Pham Tuan Hai adalah menjadi pemain yang paling sedikit jumlah golnya, kemudian juga menjadi pemain yang paling muda dibandingkan misalnya dengan Nguyen Van Tuan yang sudah berusia 26 tahun dengan 6 gol yang diciptakan, kemudian Nguyen Van Huyet yang sudah berusia 31 tahun dengan 16 gol, dan ditambah lagi adalah Nguyen Tien Lin yang mencetak 14 gol dari 34 penampilan. Ya, kita saksikan kembali upaya serangan dibangun oleh para pemain Vietnam, crossing dalam kotak penalti, perebutan bola, 1 lawan 3. Clearance kali ini Potong lebih bola disambut gorengnya. oleh pemain belakang Myanmar. Itu mah kayak Liga 2 Indonesia. Para pemain Vietnam, bola dibuang saja. Iya, setiap clearance yang dilakukan oleh para pemain dari Myanmar selalu mengkhawatirkan ya, karena clearance tidak terlalu sempurna. Udah lo, lo Tidak dibetulannya. di sini asal buang saja, yang itu justru membuat Vietnam lebih banyak menguasai bola. Dan kembali datang kali kedua sudah masih dalam kotak penalti. Namun beruntung satu dribbling yang dilakukan oleh pemain Vietnam tidak terlalu cepat, bolanya liar sehingga bisa disambut oleh penjaga gawang Myanmar yaitu Manta. Jadi cukup baik para pemain dari Myanmar untuk menghentikan agresi dan gempuran pemain Vietnam, terutama antisipasi terhadap kemungkinan pemain Vietnam mengambil advantage penalti, karena beberapa kali ketika pemain-pemain Vietnam terjatuh di kotak penalti, wasit menganggap bukan sebagai sebuah pelanggaran sehingga masih cukup aman untuk Myanmar dari hukuman penalti. Ya.
Myanmar kembali membangun serangan dari sayap kiri kali ini. Bola diberikan kepada Wailin Aung, tarik kembali ke belakang, berikan kepada Ted Aung, kepada Yemintu kali ini. Yemintu dorong bola ke depan, menjadi pelanggaran. Kali ini sebuah peluang didapatkan bagi Myanmar melalui situasi bola mati. Pelanggaran dilakukan oleh Nguyen Tan Chung. Salah satu pemain yang juga tetap dipertahankan di starting di posisi lapangan. Dia juga tampil sejak awal, pemain nomor 16, kemudian Chung, pemain 25 tahun dengan 18 kali penampilan yang memperkuat tim Hanoi FC. Ya, jaga gawang Dang Van Lam berkoordinasi dengan rekan-rekannya yang membangun pagar hidup untuk memblok tendangan bebas yang didapatkan oleh Myanmar di menit ke-79 ini. Ada 4 orang yang diminta oleh Dang Van Lam. Kita nantikan apakah langsung ditembak ke gawang dan boom! Tangannya terlalu lemah dan crossing kali ini dikirim ke dalam kotak penalti, masih bisa dihalau. Serangan balik dari Vietnam berbahaya luar biasa juga sama yang sangat efektif. Kali ini tekanan dan boom! Orang langsung yang berjaga gawang yaitu Tun Nandao gagal peluang yang didapatkan oleh Tuan Hai. Ya, Tun Nandao kali ini mengambil keputusan yang tepat, keluar dari areanya, memotong coba akselerasi yang dilakukan oleh Tuan Hai sehingga mendapatkan gawangnya dari kebobolan 4 gol. Dan kali ini sebuah pergerakan yang coba dilakukan oleh Myanmar dari sektor kanan, bolanya bisa direbut. Justru kini Vietnam balik membangun serangan dan melebar permainannya ke sebelah kiri. Sebuah pergerakan dilakukan oleh Aung Nae Qui, umpan di tengah, bola masih bisa dikuasai oleh para pemain Vietnam. Dan kali ini satu tusukan dilakukan, penetrasi mencoba menerobos barisan pertahanan Myanmar namun gagal. Dan kini Myanmar menguasai bola. Balas serangan, bola diberikan kepada Kiao Min Oh. Kembali kepada Kiao Min Oh dan bola diberikan kepada Ted Aung kali ini. Ditarik ke belakang. Passing horizontal ke sebelah kiri kepada Kiao Zin Win. Vietnam berada di puncak klasemen di grup B dengan raihan 10 poin untuk hasil 3-0 sampai menit ke-81 ini. Sementara Malaysia berada di urutan kedua yang berhasil unggul atas Singapura. Menjadi kejutan ya di pertandingan terakhir atau kemudian menjadi sebuah aksi yang sangat epik yang diperlihatkan oleh Malaysia untuk lolos ke semifinal. Oh, agak terlambat kali ini. Satu upaya yang dilakukan oleh Win Moi Kiao menangkap bola dan akhirnya dia terjepit dalam situasi pada passing dan kali ini hampir saja menangkap gawang. Iya, panik ya, panik. Hampir saja pemain yang tadi juga mencetak akibat bunuh diri ya di awal pertandingan. Tadi hampir saja dari back pass yang dilakukan. Beruntung tidak mengarah ke gawang. Bergantian pemain untuk Myanmar. Kita saksikan Wargana gerak di Aceh diantep dan orang pemain nomor 19 sebenarnya pemain pengganti. Iya tahu sebenarnya tadi juga masuk sebagai pemain pengganti lagi. Pemain berusia 22 tahun dia gagal penampilan tapi sudah langsung ditarik keluar, artinya bahwa secara kinerja mungkin tidak terlalu memuaskan ya. Ya, Yan Naik Oh dimainkan Pemain berusia 26 tahun yang memperkuat yang United. Dan penjuru sudah dilakukan, Vietnam mendapatkan peluang. Oh, Aung Kauman ditarik keluar, digantikan oleh Yan Naik Oh. Ya, pemain yang baru mencetak 1 gol dari 43 kali penampilan. Penampilan yang sangat impresif yang diperlihatkan oleh Vietnam. Mereka juga cukup tenang dengan keunggulan 3 gol yang didapatkan terlalu jauh sepertinya. Keluarkan bola dari Vietnam kali ini.
umpan ke depan. Nguyen Van Nguyen. Ya nampaknya dia sudah memberikan gesture mengumpan tadi ya, tapi terhalang. Ya, karena dia tidak mau egois ya Bung ya. Ya. Ya, jadi dia ingin memberikan umpan kepada pergerakan yang dilakukan dari lini kedua tadi, tapi sudah bisa diantisipasi dengan cukup baik oleh pemain belakang dari Myanmar. Ya, Nguyen Van Nguyen bersama dengan Pham Tuan Hai, dua pemain di lini depan yang masih dipertahankan di lapangan. Dan kali ini corner kick sudah dilakukan, masih belum membuahkan finishing karena lini pertahanan Myanmar masih cukup kuat untuk menghadapi corner kick tadi. Kali ini serangan balasan dari Myanmar, bola dikuasai oleh Ted Aung, tarik kembali ke belakang, diberikan kepada Kiao Min Oh, umpan kepada Yan Nai Oh. Ted Aung diambil alih oleh para pemain Vietnam. Begitu mudah Bung Maruf, memasang bola dari Myanmar diambil alih oleh Vietnam. Iya, karena memang mereka juga tidak punya pertama fokus mereka sudah mulai hilang, kedua adalah mereka juga sudah mulai kehabisan energi karena dipaksa terus bermain dengan intensitas tinggi tanpa ritme yang memadai. Ini jelas sangat menguras energi mereka. Ya, Antoine Hey, pelatih Myanmar asal Jerman, yang nampak pasrah Bung Maruf. Ya, Yang awal tadi sempat frustasi, marah, kecewa, sekarang sudah terbiasa. terbiak sudah sulit ya dengan situasi seperti ini ya, dan kemudian dengan kualitas pemain yang dimiliki tidak selengkap Vietnam. Memang Myanmar bermain dengan baik sebenarnya, dan mereka juga bermain dengan sepak bola positif karena tidak defend, tidak menunggu seperti yang dilakukan oleh Singapura ketika meredam Vietnam dengan skor 0-0. Tetapi kadang kualitas sebagai penentu akhir ditambah juga error kecil yang dilakukan oleh pemain juga berpengaruh terhadap hasil pertandingan. Ya, betul sekali. Tinggal 4 menit di waktu normal, pertandingan babak kedua tersisa. PR besar memang bagi seorang Antoine Hey untuk menangani timnas senior dari Myanmar, meskipun dia sudah bergabung dengan timnas Myanmar sektor 2018. Crossing kali ini dari sektor kiri dikirimkan oleh Hong Dui. Bunga pelanggaran. Iya, bermain-main kali ini para pemain Vietnam. Mulai mengatur tempo ya. Betul. Karena menurunkan tempo dan dia juga untuk sedikit mengatur nafas. Ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Myanmar. Tidak disangka dan tidak diduga dari kucing-kucingan di belakang tadi langsung berbuah serangan yang cukup berbahaya. Efek kejut ya Bung ya, memainkan bola daerah pertahanan sendiri, betul sudah ada tumpas ya. Ya, dan kali ini umpan satu nah jarak jauh dengan kaki kiri, masih jauh dari target kali ini. Ya, sepertinya Vietnam bersenang-senang dengan gaya main mereka, bersenang-senang dengan aksi tembak-tembakan yang mereka lakukan. Karena memang mereka sudah mengunci, menyegel satu tempat di semifinal. Nah, kita lihat sangat enak sekali. Jadi tembok memantulkan, kemudian melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Nguyen Huang Duc yang baru saja melakukan percobaan dari luar kotak penalti setelah mendapatkan umpan pantul dari Tuan Hai. Masih bertahan ya Tuan Hai ya. Iya, betul Masih sekali. bertahan kan. Betul. Sepanjang 88 menit sekarang Tuan Hai. Nampaknya pelatih Pak Hangzhou juga belum berani untuk mengganti sang tuan. Memasuki menit ke-89 pemirsa di pertandingan pada malam hari ini, kita lihat para supporter dari Vietnam. Ya, memang kalau kita bicara fanatisme Malaysia, kemudian Vietnam dan taruhlah Thailand, meskipun Thailand adalah negara-negara yang memang mereka memiliki pendukung fanatik yang sangat luar biasa ya. Tapi dibandingkan itu semua, Indonesia memiliki pendukung
pendukung yang fanatik yang luar biasa sampai kemarin bagaimana Thailand juga sangat terkesan dengan atmosfer yang terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, betul sekali. Fanatisme para supporter Indonesia sangat luar biasa dan tiada duanya di Asia Tenggara atau bahkan di dunia. Kita lihat kembali di lapangan, satu serangan dari Myanmar gagal lagi dan counter dilakukan oleh para pemain Vietnam. Rumpas coba diberikan dan disambut oleh penjaga gawang Tunanda yang keluar dari sarangnya untuk menjadi libero. Iya, Tunanda Awas seperti libero ya, dia selalu keluar 2 kali dia melakukan clearance bola dan keluar dari areanya. Serangan dari Vietnam coba dibangun ke sebelah kiri melalui Undui. Umpan diberikan kepada Panduk, masih Panduk, dan kali ini Hongduk belum berhasil direbut. Gamal di menit terakhir apakah mampu dimanfaatkan meskipun cukup jauh tertinggal mereka 3 gol saat ada waktu dan 4 menit masa injury time di penghujung babak kedua ini. Artinya paling tidak 1 menit 1 gol untuk bisa menyamakan kedudukan dengan sisa waktu 4 menit sekarang ini. Ya, secara matematis hitungannya begitu ya. Ya, 4 menit 4 gol. 1 menit lagi buat kick off di antara. Oh, satu sliding tackle yang cukup berbahaya tadi dilakukan oleh Wai Lin Aung. Bukan pelanggaran karena advantage, bola masih dikuasai oleh para pemain Vietnam. Oh, berhasil lolos, berhasil lepas. Kupas, lagi-lagi coba dikirimkan, namun kali ini bisa dipatahkan oleh Tan Aung. Serangan dari tengah dilakukan oleh Myanmar. Dan kali ini kerjasama dilakukan oleh Nai Win. Gagal lagi. Kombinasi serangan dari pemain Myanmar. Oh, pemrosesannya sangat bagus. Pak Kuyet kali ini. Pak Kuyet dan Pak Kuyet. Tidak ada finishing yang dilakukannya. Padahal sudah cukup leluasa pergerakan dari Pak Kuyet. Seorang diri tanpa pengawalan hanya mendapatkan hadangan dari depan. Tapi tidak ada upaya penyelesaian akhir yang dilakukan oleh Nguyen Van Nguyen. Sementara kali ini Myanmar yang mencoba melakukan tekanan. Ya, aksi individu yang coba diandalkan. Dan semua percobaan berbahaya. Satu tembakan dari jarak jauh, sebuah rudal dilesakan. Namun masih bisa ditepis oleh penjaga gawang Dan Van Lam. Ya, lagi-lagi sebuah respon yang coba dilakukan oleh Myanmar untuk memecah kebuntuan. Tapi masih ada penyelamatan kali ini, kembali sebuah tembakan yang kemudian bisa diselamatkan dengan sangat baik oleh Dan Van Lam. Serangan penjuru akan dilakukan oleh Aung Neng Win. Crossing berbahaya. Cukup tajam tadi. Masih bisa ditangkis oleh pemain belakang Vietnam. Counter attack yang sangat cepat. Balik lepas kali ini. Oh, Brasil. Apakah menjadi gol? Kita saksikan. Satu penyelamatan gemilang dari pemain belakang Myanmar untuk menggagalkan peluang yang didapatkan oleh Pham Tuan Hai. Ya, lagi-lagi Pham Tuan Hai belum memiliki peluang untuk bisa mencetak gol, Bu. Berkali-kali pula yang dimiliki. Lagi-lagi. Ya, Nguyen Van Nguyen kali ini menembak dari jarak dekat, tapi masih terblok tembakannya. Serangan balasan dari sektor tengah coba dibangun oleh para pemain Myanmar. Berikan ke sebelah kiri, lebar melalui Han Dan Aung. Kiao Sin Luen masih kesulitan. Ya, selalu kebingungan ya Bu Maruf ketika para pemain Myanmar masih seperti lawan lawan. Betul, ini memang berkali-kali yang menjadi problem ya. Di luar memang mereka juga kadang terlambat mengambil putusan, tapi transisi yang dilakukan oleh para pemain dari Vietnam juga sangat baik. Kita saksikan di sini. Ya, Tuan Hai sudah bisa melewati penjaga gawang Tunanda, tapi ketika dia melesakkan bola dengan kaki kirinya masih ada penyelamatan dari pemain belakang. Belum harinya untuk Tuan Hai. Betul, setidaknya dia tidak melakukan apa yang pernah dialami oleh Witan Sulaiman ya. Tinggal kosong tapi justru bolanya mengenai Mister Gawang, tapi ini karena diblok oleh pemain belakang lawan. Ya, Pak Hamzah di pinggir lapangan sudah sangat tenang tentunya dengan keunggulan 3-0 dan sudah mengunci tiket ke babak semifinal karena pertandingan akan berakhir dalam hitungan detik.
serangan kali ini dari Myanmar. Umpan, oh bisa di intercept. Dipotong umpannya. Alhamdulillah. Jadi para sahabat Bosku dimanapun berada, selesailah permainan bola antara Vietnam versus Myanmar dengan gol hasil 3-0. Dan skor akhir pemirsa 3-0. Vietnam meraih kemenangan atas Myanmar di pertandingan malam hari ini dalam partai yang digelar di Maidin National Stadium. Baik, pemirsa 3-0 hasil akhir Vietnam versus Myanmar.